Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fridayani Anggilksono dan Bapak Alvin Muhammad Ainul Yakin sebagai dosen pembimbing, serta Bapak Sigit Rahmat Rizalmi dan Ibu Amanda Dwi Wantira sebagai dosen penguji, serta Ibu Putri Gesan Prabowo Anwar sebagai dosen pengamat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya, Nike Nur Fauziah, mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Alokasi Pasien Saat Puncak COVID-19 di Kota Balikpapan dengan pendekatan LSTM MIP. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya pandemi virus COVID-19 berdampak terhadap banyaknya permintaan akan fasilitas kesehatan yang terbatas, sehingga adanya lonjakan ini berdampak terhadap fasilitas kesehatan yang kelebihan kapasitas. Lonjakan ini juga terjadi di Indonesia, di mana pasien-pasien COVID-19 dirujuk ke rumah sakit utama sehingga terjadi ketidakseimbangan beban antar rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ingin mengoptimalkan kapasitas rumah sakit dengan alokasi pasien agar beban setiap rumah sakit dapat merata dengan pendekatan LSTM dan MIP. Metode yang digunakan yang pertama tentu saja LSTM digunakan untuk merupakan jaringan neural network yang digunakan untuk memprediksi pasien COVID setiap harinya. Kemudian mixed integer programming, di sini fungsi tujuannya yaitu yang pertama untuk meminimalkan lonjakan yang terjadi. Lalu ada fungsi kendalanya di mana pasien yang dialokasi itu tidak boleh melebihi dari pasien yang diterima atau pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu fungsi kendala yang kedua yaitu pasien aktif ditambah dengan pasien yang dialokasi tidak boleh melebihi kapasitas yang ada di rumah sakit tersebut. Atau dengan kata lain, setelah dilakukannya alokasi, lonjakan tidak akan bertambah parah setelah dilakukannya alokasi. Lalu pasien tidak boleh dialokasi ke rumah sakit yang sama, pasien yang dialokasi dan lonjakan bernilai lebih dari 0. Adapun persamaan untuk mencari pasien aktif dan pasien masuk sebagai berikut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Balikpapan, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan 6 rumah sakit rujukan, lalu kapasitas tempat tidur dalam kondisi normal dan pasien COVID yang dirawat setiap harinya di 1 tahun terakhir. Sumbernya saya dapatkan melalui bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Asumsi yang digunakan pada penelitian ini di mana banyaknya pasien masuk dan keluar itu didapatkan berdasarkan selisih dari data pasien yang dirawat dikarenakan keterbatasan data yang ada. Karena kalau ingin mencari pasien masuk dan keluar secara rinci itu memerlukan subjek-subjek dan itu tidak diberikan. Lalu yang kedua, pembagian kelompok pasien untuk ward dan ICU itu terdiri dari 60 dan 40%. Berikut adalah hasil LSTM, di mana hasil ini yang digunakan yaitu pada RMSE terkecil dan R-square tertinggi terdapat pada parameter LEK 14 dengan learning rate 0,1 untuk Rumah Sakit Kanu Joso. Dari grafik dapat dilihat bahwa hasil prediksi dengan data tes yang ada hasilnya tidak terlalu jauh karena nilai R-square-nya mencapai 96%. Kemudian untuk Rumah Sakit Pertamina sama RMSE terkecil dan R-square tertinggi terdapat di LEK 14 dengan learning rate 0,001. Hasil prediksinya dapat dilihat dari grafik. Kemudian RSUD Beriman di LEK 14 dengan learning rate 0,01, nilai R-square-nya mencapai 95%. Rumah Sakit Siloam, nilai R-square-nya 88%. Untuk hasil prediksinya dapat dilihat pada gambar. Untuk Rumah Sakit Harjanto, nilai R-square-nya mencapai 96% pada LEK 14. Hasil prediksinya tidak terlalu melebihi dari hasil tesnya. Berikut untuk Rumah Sakit Bayangkara, untuk nilai di learning rate 0,01 dan 01 dia memiliki nilai yang sama. Dari model mixed integer programming yang telah diusulkan tadi didapatkan pasien yang harus dialokasi pada minggu pertama. Rumah sakit yang mengalami lonjakan berlebih itu hanya terjadi di Rumah Sakit Bayangkara, sehingga Rumah Sakit Bayangkara mengalokasikan pasiennya ke Rumah Sakit Kanu Joso, Siloam, Harjanto, dan Beriman. Untuk kuantitasnya dapat dilihat pada gambar. Ini pada ward di minggu kedua sudah mulai banyak alokasi karena
banyak pasien. Lalu untuk ward berikut untuk alokasinya. Di minggu keempat hanya terjadi di Kanu Joso yang melebihi kapasitas sehingga dia mengalokasikan ke RSUD Beriman. Kemudian di ICU itu di minggu pertama sama di RSUD Bayangkara, di RS Bayangkara, baru di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Setelah dilakukannya alokasi tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada lagi rumah sakit yang dilambangkan dengan garis yang oranye, tidak ada lagi pasien-pasien yang berada di atas kapasitas maksimal di setiap rumah sakit, sehingga beban di setiap rumah sakit ini dapat merata karena sudah tidak ada lagi pasien-pasien yang melebihi kapasitas. Ini untuk yang di ward dan untuk di ICU. Setelah itu dilakukan analisis sensitivitas dengan melakukan skenario penambahan dan pengurangan kapasitas, di mana pengurangannya pengurangan kapasitasnya yaitu 25 dan 50%, begitupun untuk penambahannya 25 dan 50%. Titik tengah ini mewakili kondisi normal di masing-masing rumah sakit. Dari sini kita lihat bahwa Rumah Sakit Kanu Joso memiliki tingkat lonjakan yang paling tinggi karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan utama untuk COVID-19, sehingga dengan adanya sensitivitas dibuktikan bahwa adanya penambahan dan pengurangan kapasitas itu berdampak signifikan bagi rumah sakit rujukan utama COVID-19, namun tidak terlalu signifikan untuk rumah sakit yang berada di bawah batas maksimal. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini di mana kemampuan LSTM dalam memprediksi itu dapat dikatakan baik karena nilai R-square-nya dapat mencapai 89%, serta dengan menggunakan mixed integer programming, pengoptimalan alokasi pasien dapat dilakukan dengan mengalokasikan 100 pasien, sehingga beban antar rumah sakit dapat seimbang menjadi rata-ratanya 66%. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mempertimbangkan kendala dan menambah kendala dengan mempertimbangkan jarak dan biaya jika ingin diimplementasikan ke dalam skala yang lebih besar dengan studi kasus penyakit yang lain. Lalu yang kedua yaitu dilakukan dengan observasi langsung sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi dalam penelitian seperti pasien masuk dan keluarnya. Mungkin sekian presentasi dari saya.